strategis birokrasi dalam pelayanan publik di era modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyuni Pansar, NIM 09118058042413, kelas A, semester 2, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dengan video kali ini, saya akan membahas tentang peran strategis birokrasi dalam pelayanan publik di era modern. Selamat menyaksikan. Pengertian strategi birokrasi dalam pelayanan publik di era modern. Strategi birokrasi dalam pelayanan publik di era modern adalah serangkaian kebijakan, pendekatan, dan inovasi yang diterapkan oleh birokrasi untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan publik dapat diberikan dengan cepat, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Fungsi utama birokrasi menurut David Osborne. David Osborne dalam konsep Reinventing Government menyoroti bahwa birokrasi harus bertransformasi menjadi organisasi yang lebih fleksibel, efisien, dan berorientasi pada hasil. Menurutnya, fungsi utama birokrasi dalam pelayanan publik meliputi: pertama, steering, not rowing, mengatur, bukan mengerjakan sendiri. Pemerintah harus lebih banyak mengarahkan dan mengawasi, sementara eksekusi dapat diserahkan kepada sektor lain, termasuk swasta atau komunitas. Kedua, empowering communities and notice delivering services, memberdayakan masyarakat. Bukan sekadar memberikan layanan, birokrasi harus memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih berperan dalam pelayanan publik. Ketiga, injecting competition into service delivery, memasukkan unsur persaingan dalam penyediaan layanan agar lebih efisien. Pelayanan publik harus memiliki sistem kompetitif yang sehat. Keempat, results-oriented government, pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Fokus utama birokrasi bukan pada proses, melainkan pada hasil nyata bagi masyarakat. Kelima, customer-driven government, pemerintahan yang berorientasi pada masyarakat. Pelayanan publik harus memperhatikan kepuasan masyarakat sebagai prioritas utama. Fungsi pelayanan publik. Pelayanan publik memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya: pertama, pelayanan administratif, pemberian dokumen atau perizinan, seperti KTP, SIM, akte kelahiran, dan paspor. Kedua, pelayanan barang, penyediaan infrastruktur, seperti air bersih, listrik, jalan, dan transportasi umum. Ketiga, pelayanan jasa layanan yang tidak berwujud secara fisik, seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Keempat, pelayanan regulatif, pengawasan dan pengaturan dalam berbagai sektor, seperti regulasi perdagangan, lingkungan, dan tenaga kerja. Contoh nyata pelayanan publik oleh birokrasi. Pertama, pelayanan administratif, pembuatan KTP elektronik oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dukcapil. Kedua, pelayanan kesehatan, program BPJS Kesehatan untuk masyarakat agar mendapatkan akses layanan medis yang terjangkau. Ketiga, pelayanan pendidikan, program beasiswa KIP Kartu Indonesia Pintar yang diberikan kepada siswa kurang mampu. Keempat, pelayanan perizinan, sistem perizinan online melalui OS Online Single Submission yang mempercepat proses perizinan usaha. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik dan solusinya. Pertama, kualitas sumber daya manusia, kompetensi, integritas, dan profesionalisme aparatur pemerintah. Kedua, sistem dan prosedur regulasi yang rumit dan birokrasi yang lambat dapat menghambat pelayanan. Ketiga, pemanfaatan teknologi, kurangnya digitalisasi dalam pelayanan dapat membuat proses menjadi lambat dan tidak efisien. Keempat, pengawasan dan akuntabilitas, kurangnya transparansi dan pengawasan dapat membuka celah bagi korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Kelima, partisipasi masyarakat, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi pelayanan publik. Adapun solusinya yaitu: pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelatihan berkala, dan peningkatan kesejahteraan pegawai agar lebih profesional dan bertanggung jawab. Kedua, penyederhanaan prosedur, reformasi birokrasi dengan mengurangi regulasi yang tumpang tindih dan mempercepat proses pelayanan. Ketiga, digitalisasi dan e-government, pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah akses layanan seperti e-KTP, e-Samsat, dan pelayanan online lainnya.
Keempat, transparansi dan akuntabilitas sistem pengawasan yang ketat dengan melibatkan lembaga independen serta membuka akses pengaduan masyarakat. Kelima, peningkatan partisipasi publik melibatkan masyarakat dalam evaluasi dan pengawasan pelayanan publik melalui mekanisme pengaduan yang efektif. Dan yang terakhir, kesimpulan. Birokrasi memiliki peran strategis dalam pelayanan publik, terutama di era modern yang menuntut efisiensi, transparansi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. David Osborne menekankan bahwa birokrasi harus berorientasi pada hasil, memberdayakan masyarakat, dan memanfaatkan kompetisi untuk meningkatkan kualitas layanan. Dalam praktiknya, birokrasi menjalankan berbagai fungsi pelayanan, mulai dari administrasi hingga regulasi. Namun, masih terdapat berbagai tantangan, seperti kualitas sumber daya manusia, kompleksitas prosedur, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Untuk mengatasinya, reformasi birokrasi melalui digitalisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa depan. Pembahasan tentang peran strategis birokrasi dalam pelayanan publik di era modern. Terima kasih.